Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Domain seperti apa yang digunakan orang ini untuk mencapai tahap formasi jiwa? Mengapa lukisan hitam putih ini membuatku takut? Reinkarnasi, ini adalah siklus mewujudkan hidup dan mati. Meskipun hitam dan putih itu sederhana, namun hitam melambangkan kematian dan putih melambangkan kehidupan. Wang Lin memandang orang tua itu dan bertanya lagi, apakah kematian itu? Serangkaian gambar muncul di belakang lelaki tua itu dan dengan cepat berlalu. Di dalam gambar tersebut terlihat dua lelaki tua berambut putih memandang dengan ramah ke arah seorang pria parubaya yang sedang berlutut di depan mereka. Pria parubaya ini jelas merupakan diri dari pria tua yang lebih muda karena mereka terlihat sangat mirip. Tubuh lelaki tua itu bergetar. Dia tiba-tiba membuka matanya dan batuk seteguk darah. Seluruh tubuhnya melemah, matanya redup, wilayah domainnya rusak dan hati daunnya dibersihkan secara paksa. Tingkat kultivasinya juga dengan cepat turun. Dia sekarang adalah seorang formasi jiwa tanpa domain. Wang Lin menghela napas panjang. Dia berjalan ke depan dan menunjuk ke alis lelaki tua itu. Kepala lelaki tua itu tiba-tiba meledak menjadi darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya. Kultivasiku berada pada tahap awal formasi jiwa. Tetapi domainku baru saja mencapai tahap pertengahan formasi jiwa. Sekarang domain hidup dan matiku telah mencapai level kedua. Aku bahkan berani melawan kupu-kupu merah. Sedangkan kalian... Mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya misterius saat dia melihat ke sekeliling. Hanya memunculkan satu nama saja, membuat semua orang langsung berpikir. Namun hal itu tidak mengurangi sedikit pun keserakahan di mata mereka. Mereka berpikir, meskipun domain Wang Lin kuat, namun dia hanyalah satu orang. Jadi dia akan mati apapun yang terjadi. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia berkata dengan lembut, apakah kamu masih belum mau keluar? Saat Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, langit bergemuruh dan peti mati ungu besar muncul di atasnya. Kemudian peti mati itu jatuh dari langit dan mendarat sekitar belasan kaki di depan Wang Lin. Ini menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Semua kultivator segera mundur dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Terlihat seorang lelaki tua sedang duduk di atas peti mati. Dia dengan tenang memandang ke arah Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Wang Lin menatapnya dengan dingin dan berkata, tentu saja aku tahu. Kamu sebenarnya mengikutiku sepanjang jalan. Saat melihat Sun Tai, salah satu kultivator menyadari siapa Sun Tai dan langsung berteriak, sekte mayat. Saat kata-kata sekte mayat keluar, ekspresi semua orang langsung berubah. Enyahlah. Sun Tai tampak sangat kesal saat melambaikan tangannya, sehingga sosok-sosok yang dekat dengannya langsung batuk darah dan tubuh mereka terbang mundur seolah-olah diterjang oleh angin puyuh. Transformasi jiwa. Para kultivator di sekitarnya langsung menarik nafas dalam-dalam dan mundur. Sun Tai segera memutar matanya dan menatap Wang Lin. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, anak kecil, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Aku akan membantumu membunuh orang-orang ini. Dan kamu memberiku kebebasan 1000 tahun. Dalam 1000 tahun ini, aku tidak akan mencarimu dan kamu tidak akan menghancurkan jiwaku tanpa alasan. Bagaimana? Wang Lin tertawa mendengar penawarannya. 1000 tahun terlalu lama. Bagaimana jika aku mati dalam waktu 1000 tahun? Sun Tai terkejut saat mendengarnya dan langsung menjambak rambutnya lalu berteriak, Joyi, kamu telah menipuku. Jika dia bahkan tidak hidup selama 1000 tahun, maka salah satu jiwaku akan ikut tenggelam bersamanya. Pada saat ini, Sun Tai akhirnya memahami masalahnya. Kedua matanya memerah dan rasa frustasi yang menumpuk di dalam dirinya hampir membuatnya gila.
Dia dengan kejam menatap Wang Lin sebelum melompat ke arah para kultivator di sekitarnya. Seketika, para kultivator mundur satu persatu dan ingin melarikan diri. Tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Sehingga ini menjadi hari terakhir mereka melihat dunia. Cihu menatap dengan tercengang ke arah para kultivator yang mati terbunuh. Namun ekspresi Wang Lin masih tetap sama dan dengan tenang melihat ke sekelilingnya, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sekian lama, Sun Tai kembali dengan aura pembunuh yang kuat di sekelilingnya. Matanya bahkan lebih merah dari sebelumnya saat dia menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia melemparkan batu giok yang melesat seperti kilat dan Wang Lin segera menangkapnya. Dalam 1000 tahun ini, aku akan melindungimu sekali. Kamu sebaiknya tetap hidup untukku. Setelah Sun Tai selesai berbicara, dia melangkah ke peti mati dan menghilang. Wang Lin berpikir sejenak sebelum menampar tas penyimpanannya, lalu mengeluarkan kompas bintang. Saudara Cihu, ayo kita kembali ke Sujaku. Cihu menarik nafasnya dalam-dalam sebelum melompat ke kompas bintang. Dia ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu kepada Wang Lin, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mundur beberapa langkah dan tampaknya hanya dengan beberapa langkah itu hubungan di antara mereka mengalami kemunduran. Namun Wang Lin tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya mengendalikan kompas bintang menuju arah portal. Setelah sekian lama, Cihu mulai berkata, "Terima kasih." Wang Lin tersenyum tipis saat mendengarnya, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun karena dia tahu maksud Cihu. Sebelumnya, yang perlu dia lakukan hanyalah mengucapkan satu kata dan Sun Tai akan membunuhnya. Cihu menarik napasnya dalam-dalam lagi dan memberanikan diri untuk berbicara. "Kamu dapat yakin, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Aku, Cihu, bersumpah demi klan iblis raksasaku." Waktu perlahan berlalu, bahkan dengan kecepatan kompas bintang, mereka masih membutuhkan beberapa waktu untuk mengitari fragmen tersebut. Setelah mendekati portal, Wang Lin langsung menyimpan kembali kompas bintangnya. Terlihat masih ada beberapa kultivator yang duduk di peron dan berbicara satu sama lain tentang pedang surgawi. Namun, semua orang yang pergi ke fragmen itu telah dibunuh oleh Sun Tai. Jadi tidak ada yang tahu siapa yang mendapatkan pedang surgawi. Saat berikutnya, keduanya saling memandang. Wang Lin mengatupkan tangannya dan segera berkata, "Saudara Cihu, mari kita bertemu lagi di Sujaku." Setelah mengatakannya, dia menampar tasnya dan kuali kembali muncul di tangannya. Cihu menarik napasnya dalam-dalam. Dia dengan tulus memandang Wang Lin dan berkata, "Saudara Cheng, kamu harus datang mengunjungiku agar kita bisa minum bersama." Wang Lin tertawa mendengarnya dan mengangguk. Dia segera mengaktifkan tunggu kembali dan terlihat ada portal yang muncul di hadapannya. Dia melihat ke alam surgawi lagi sebelum melangkah ke dalam portal dan menghilang. Cihu juga menampar tas penyimpanannya dan mengeluarkan kuali kembalinya. Setelah mengaktifkannya, dia masuk ke portal seperti yang dilakukan oleh Wang Lin. Sementara itu di planet Sujaku ada banyak hal yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Tetapi satu hal yang mengejutkan semua orang di negara kultivasi peringkat 4 atau lebih tinggi adalah berita tentang murid inti orang kuat Sujaku, yaitu kupu-kupu merah yang telah kehilangan lengannya. Dengan hancurnya aliansi 4 sekte dan Suyue menjadi negara kultivasi peringkat 5, ketenarannya semakin meningkat di planet ini. Rumor tentang dirinya juga tidak pernah berakhir. Seperti bagaimana dia bisa mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam waktu 100 tahun dan bagaimana dia diterima sebagai murid inti orang kuat Sujaku. Hal-hal ini masih banyak dibicarakan oleh para kultivator. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa kupu-kupu merah telah memperoleh kuali hujan dan memasuki alam surgawi.
Namun 5 bulan yang lalu, semua negara kultivasi peringkat 5 berkumpul di altar negara Sujaku untuk konferensi yang diadakan setiap 100 tahun sekali. Konferensi ini sudah setengah jalan ketika portal tiba-tiba terbuka di langit dan kupu-kupu merah terjatuh. Dia terlihat kehilangan lengannya dan dia hanya mengatakan satu hal sebelum pingsan. Cheng Niu. Semua utusan dari negara kultivasi peringkat 5 tercengang saat mendengarnya. Tak lama kemudian, berita tentang kupu-kupu merah kehilangan lengannya dan menyebut nama Cheng Niu dengan cepat mulai menyebar. Nama Cheng Niu tiba-tiba menjadi lebih terkenal daripada nama kupu-kupu merah, sehingga dia menjadi bintang paling terang di planet ini. Semua orang juga menebak-nebak dari planet mana Cheng Niu berasal. Suatu saat, kupu-kupu merah terbangun dan berbicara tentang identitas Cheng Niu. Cheng Niu ini berasal dari Sujaku dan dia dari keluarga Cheng. Saat informasi ini keluar, seluruh kultivator langsung terkejut sehingga leluhur klan Cheng memeriksa daftar keluarganya. Mereka benar-benar menemukan seseorang yang bernama Cheng Niu. Namun anggota keluarga tersebut belum genap berusia 30 tahun dan baru pada tahap foundation establishment. Leluhur Cheng segera membawa anggota keluarga dan catatan keluarga ke Sujaku untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Alhasil, rumor tentang Cheng Niu menjadi topik terpopuler di kalangan para kultivator. Ada banyak para kultivator yang berusaha mencoba menemukan identitas sebenarnya dari Cheng Niu, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Orang kuat Sujaku tampak tidak bereaksi terhadap semua ini, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan hal ini sangat jarang terjadi. Meskipun keluarga Cheng mengatakan bahwa Cheng Niu ini mungkin bukan nama sebenarnya, namun hanya sedikit orang yang mempercayainya, sehingga banyak orang yang datang berkunjung. Hal ini menyebabkan Cheng Niu dari keluarga Cheng ketakutan sekaligus sedikit bangga. Masalah ini tiba-tiba melonjak lagi ketika tuan muda dari klan iblis raksasa kembali 3 bulan lalu. Kembalinya Cihu menyebabkan banyak orang yang datang berkunjung, dan bahkan Sujaku mengirim seseorang untuk datang menyelidiki masalah yang berkaitan dengan Cheng Niu. Namun Cihu tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Cheng Niu, dan ketika dia ditekan oleh utusan dari Sujaku, dia hanya mengatakan satu hal. Aku tidak tahu nama asli orang ini, aku hanya tahu namanya Cheng Niu. Kultivasi orang ini tidak dapat diduga, dan mengenai dendamnya terhadap kupu-kupu merah, aku tidak tahu alasannya. Namun dari apa yang kulihat, rekan kultivator kupu-kupu merah lah yang terus bertindak melawannya. Pada akhirnya, Cheng Niu terpaksa bertindak juga. Jika aku berbohong, biarkan jiwaku menghilang. Setelah Cihu mengatakan semua ini, dia segera memasuki kultivasi pintu tertutup dan menolak untuk bertemu siapapun. Entah bagaimana, pernyataan ini bocor dan menyebar dengan cepat. Sehingga hal ini membuat nama Cheng Niu kembali melambung dan semakin terkenal. Selanjutnya, setelah kupu-kupu merah pulih, dia mengirimkan pesan melalui utusan Sujaku yang mengatakan, Cheng Niu, pertarungan kita belum berakhir. Aku menunggumu menemukanku. Cheng Niu, siapa kamu sebenarnya? Pertanyaan ini tidak hanya di hati Cihu dan kupu-kupu merah, tetapi di dalam benak semua orang. Meski kupu-kupu merah pernah merekam potret Cheng Niu, namun orang kuat Sujaku tidak pernah merilisnya. Sehingga tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya difikirkan orang kuat Sujaku ini. Di sebuah sekte kecil di negara kultivasi peringkat 4, seorang pria parubaya berkata pada dirinya sendiri, Cheng Niu, itu nama ayahku. Namaku Cheng dan Niu. Pada saat ini ada awan yang menutupi langit di area tempat Wang Lin memasuki alam surgawi. Petir terus menyambar dari langit dan hujan turun tanpa henti. Badai ini sudah berlangsung lebih dari sebulan. Suatu hari ada 2 pedang terbang melintasi langit.
Ada cahaya lembut yang menghalangi hujan, dan di dalam hujan itu terlihat seorang lelaki tua dan seorang wanita muda. Separuh rambut lelaki tua itu sudah memutih dan kerutan mulai muncul di wajahnya. Gadis muda itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun dan cukup cantik. Guru, perjalanan di tengah hujan ini menghabiskan banyak energi spiritual. Jadi ini adalah metode pelatihan yang bagus. Orang tua itu langsung tertawa saat mendengarnya. Benar, jika kamu tetap rajin, kamu dapat mencapai tahap formasi inti dalam 10 tahun. Gadis itu tersenyum manis mendengar kata-kata gurunya. Kemudian dia bertanya lagi. Guru, menurut Anda, tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Cheng Niu sehingga dapat mengambil lengan kupu-kupu merah? Mungkinkah dia telah mencapai tahap transformasi jiwa yang legendaris? Cheng Niu, dia adalah senior yang jauh di atas kita. Bagaimana orang seperti diriku bisa menilainya? Namun tebakanku adalah bahwa orang ini masih berada di tahap formasi jiwa tahap akhir. Jika dia berada pada tahap transformasi jiwa, maka kupu-kupu merah pasti akan mati. Tiba-tiba terdengar raungan yang menggelegar tepat ketika lelaki tua itu selesai berbicara. Seketika ada lebih banyak petir di langit, dan di dalam petir itu muncul portal raksasa. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari portal seperti ular perak yang meluncur ke segala arah. Ini pertanda tidak baik. Ekspresi lelaki tua itu langsung berubah drastis. Dia meraih muridnya dan segera mundur. Pada saat yang sama, tangannya yang lain membentuk segel dan cermin segi 8 muncul di hadapannya, kemudian mulai berputar dengan cepat. Dengan serangkaian suara berderak, retakan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi cermin dan dengan cepat pecah. Orang tua itu tidak sempat merasa sedih atas kehilangannya. Dia langsung menggunakan ledakan dari cermin yang pecah untuk membuat lebih banyak lagi. Namun petir ganas itu terus menyebar ke arah mereka. Mata lelaki tua itu tampak tidak puas. Dia segera mendorong gadis itu menjauh. Pergi, guru akan memblokirnya untukmu. Guru, mata gadis itu memerah dan dia ingin mengatakan sesuatu. Namun tepat pada saat ini, petir yang menyambar ke arah mereka tiba-tiba berhenti dan menyusut kembali menjadi sebuah bola. Pada saat yang sama, bola petir mengeluarkan kilatan terang dan terlihat seorang pria muda keluar dari cahaya tersebut. Orang tua dan muridnya menatap pemandangan ini dan mereka tidak dapat berbicara dalam waktu yang lama. Pemuda itu terlihat tenang saat dia keluar dari bola petir. Dia menarik napasnya dalam-dalam dan melihat ke sekeliling. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada lelaki tua dan muridnya, dan pemuda ini adalah Wang Lin. Planet Sujaku, aku kembali. Wang Lin memandangi dirinya sendiri, kemudian memandangi lagi ke arah lelaki tua dan perempuan muda itu, seolah-olah mereka telah menunggunya di sini untuk menyambutnya. Dia kemudian tersenyum lembut dan bertanya, apakah ada sesuatu yang besar terjadi di Sujaku akhir-akhir ini? Lelaki tua itu langsung berdiri di hadapan gadis itu. Dia sangat berhati-hati dan dengan hormat berkata, Senior, banyak hal yang terjadi di Sujaku akhir-akhir ini. Aku ingin tahu apa yang dimaksudkan oleh senior. Wang Lin tersenyum tipis dan melanjutkan kata-katanya. Ceritakan saja semua yang telah terjadi. Sebelum lelaki tua itu sempat berbicara, gadis di belakangnya langsung menjawabnya. Yang terbesar tentu saja adalah cerita tentang orang yang bernama Cheng Niu. Cheng Niu? Wang Lin kaget saat mendengarnya. Dia mengusap hidungnya dan segera menyadari apa maksudnya. Gadis itu mengabaikan keterkejutannya dan dengan cepat berkata lagi. Itu benar, hal terbesar di Sujaku saat ini adalah Cheng Niu. Kupu-kupu merah kehilangan lengannya karena dia. Wang Lin berpikir sejenak sebelum tersenyum tipis. Dia sudah menduga ini, jadi dia tidak terkejut saat mendengarnya. Sebaliknya, dia dengan santai bertanya, seperti apa rupa Cheng Niu itu? Apakah dia dicari oleh Sujaku? Gadis itu hendak berbicara lagi, namun dihentikan oleh gurunya. Orang tua itu dengan hati-hati memandang Wang Lin dan berkata, Senior,
Sujaku tidak mengirimkan perintah apapun untuk menangkap Chen Niu. Wang Lin tertawa mendengarnya. Dia melihat ke arah gadis itu dan kemudian mengeluarkan sebotol pil dari tasnya, lalu melemparkannya ke depan sambil tersenyum. Gadis kecil itu jujur dan pintar. Lumayan, kamu jauh lebih baik dari gurumu. Sebotol pil ini akan membantumu mencapai tahap formasi inti. Ini hadiahku untukmu. Setelah mengatakannya, Wang Lin langsung menghilang. Terlihat pusaran petir perlahan menghilang seiring hilangnya Wang Lin. Namun hujan masih terus turun. Melihat ke arah menghilangnya Wang Lin, orang tua itu segera menarik napasnya dalam-dalam. Bahkan saat ini hatinya masih belum stabil. Meskipun Wang Lin tersenyum sepanjang waktu, namun dia merasa seperti berada di hadapan seorang dewa. Gadis itu memegang pil di tangannya dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Guru, ini pil jenis apa?" Orang tua itu mengambil botol itu dan melihat ke dalamnya, lalu ekspresinya langsung berubah. Dia segera menuangkan satu pil dan mengendusnya yang membuat tubuhnya bergetar hebat. Dia segera memasukkan kembali pil itu ke dalam botol dan memasukkan botol itu ke dalam tas penyimpanannya. Dia menyeret gadis muda itu dan segera meninggalkan tempat ini. Gadis muda itu merasa frustasi dengan tindakan gurunya. Ketika jarak mereka lebih dari 10 km, dia akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama dan bertanya lagi. Orang tua itu menarik napasnya dalam-dalam, matanya berbinar kegirangan saat dia berkata, "Murid, orang tadi pasti sangat berkuasa. Pil ini disebut pil bumi hancur. Ini adalah pil yang sangat ampuh bagi para kultivator formasi inti. Ada 3 pil di dalam botol ini. 3 pil ini cukup untuk menyebabkan bencana di negara air kasar kita." Gadis itu tercengang setelah mendengarnya. Keduanya tidak tahu bahwa sebagian besar pil bumi hancur ini telah dimakan oleh binatang nyamuknya. Gadis itu tercengang setelah mendengarnya. Keduanya tidak tahu bahwa sebagian besar pil bumi hancur ini telah dimakan oleh binatang nyamuknya. Saat ini, Wang Lin sedang melakukan perjalanan menuju negara Chu di dekat lautan iblis. Sudah waktunya, sekarang dia harus pulang. Jika bukan karena kuali pengembalian memiliki sedikit masalah, aku pasti sudah kembali beberapa waktu yang lalu. Aku tidak menyangka akan dikirim ke planet yang benar-benar terpencil. Dia seharusnya kembali beberapa waktu yang lalu, tetapi selama transfer kembali ada semacam masalah yang mengubah lokasinya. Namun planet itu tidak terlalu jauh dari Sujaku. Wang Lin dengan cepat terbang melintasi langit dan meninggalkan jejak cahaya. Saat ini mata Wang Lin berbinar saat dia berpikir, "Sayang sekali aku hanya berada sesaat di planet itu. Meskipun tidak ada energi spiritual di sana, namun aku merasakan kekuatan misterius jauh di bawah tanahnya. Ketika kultivasiku cukup kuat, aku harus memeriksanya." Wang Lin tidak berhenti di sepanjang jalan, namun jarak Chu terlalu jauh. Jadi dia harus menggunakan beberapa susunan transfer kuno untuk memangkas jaraknya. Sedangkan untuk kompas bintang, Wang Lin menemukan bahwa kompas itu hanya dapat digunakan di kehampaan. Kompas bintang telah kehilangan salah satu sudutnya dan aku masih kekurangan materialnya. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakannya di Sujaku ketika aku memperbaikinya lagi. Jika bisa, maka aku bisa melarikan diri dari para kultivator transformasi jiwa. Tetapi, kenapa Sujaku masih belum memberikan hadiah untuk kepalaku? Saat Wang Lin terbang, dia segera memakai topi jeraminya. Ada banyak batasan dan formasi di topi jerami ini yang tidak bisa kuaktifkan. Ketika aku kembali ke negara Chu, aku harus meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Adapun untuk pedang yang kudapatkan dari murid-murid sekte pedang Daoluo, aku akan menambahkan lebih banyak pembatasan lagi. Sayangnya, aku hanya mendapatkan 3 pedang. Wang Lin mendapatkan salah satu pedang ketika dia membunuh murid sekte pedang Daoluo. Adapun 2 lainnya, dia menemukannya bersama Chihu saat mereka sedang mengumpulkan tas penyimpanan di kehampaan. Aku harus melakukan kultivasi pintu tertutup untuk mencapai tahap pertengahan formasi jiwa. Kemudian menemukan bahan material untuk kompas bintang, mempelajari topi jerami,
dan menambahkan lebih banyak batasan pada bendera pembatasan. Masih terlalu banyak yang harus kulakukan. Ada juga Thousand dari negara dewa kuno. Sudah bertahun-tahun berlalu dan aku tidak tahu seberapa jauh dia telah berkultivasi. Namun aku harus memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri sebelum dia bisa keluar dari sana. Memikirkan tentang Thousand, Wang Lin tidak bisa tidak memikirkan Tian Yunzi. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bertemu dengan calon guruku dalam perjalanan ke alam surgawi ini. Senior Tian Yunzi adalah musuh sekte pedang Doluo. Orang yang bertarung dengan Cihu dan bisa menggunakan kristal niat membunuh juga berasal dari sekte Tian Yunzi. Aku hanya tidak tahu apakah dia murid senior. Aku juga ingin tahu apakah dia akan menyimpan dendam kepadaku ketika aku pergi ke sana. Orang tua dari sekte pedang Doluo terlalu kuat. Mungkinkah dia seorang kultivator Ascendant? Namun dari kata-katanya, dia tampaknya sedikit lebih lemah dari Tian Yunzi. Jadi apa sebenarnya tingkat kultivasi senior yang akan menjadikanku sebagai murid kehormatannya selama 100 tahun ke depan? Aku juga ingin tahu apakah senior Tian Yunzi memperhatikanku saat di alam surgawi. Sebaiknya aku tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu lagi. Yang pasti panennya sangat bagus saat perjalanan ke alam surgawi. Hanya pagoda dengan mayat wanita itu yang akan menjadi agak sulit. Tetapi karena aku telah menyetujui permintaan senior Joyi, aku tidak dapat menarik kembali kata-kataku. Terutama karena aku juga tidak tahu apa hasilnya setelah senior Joyi mengejar orang tua itu. Saat Wang Lin terbang, banyak pikiran yang terlintas di kepalanya. Pedang hujan surgawi. Begitu aku kembali ke negara Ju, aku harus mencoba apakah aku bisa mengeluarkannya. Wang Lin menarik napasnya dalam-dalam sebelum berhenti dan turun ke tanah. Di bawahnya ada susunan transfer kuno. Hatinya terasa sakit saat dia mengeluarkan batu roh kualitas terbaik dan meletakkannya ke dalam susunan. Setelah susunan transfer kuno terbuka, dia segera menghilang ke dalamnya. Jutaan kilometer jauhnya, Wang Lin pun muncul. Dia menggosok tas penyimpanannya dan mulai berpikir lagi. Tidak banyak batu roh kualitas terbaik yang tersisa. Untungnya ada beberapa di dalam tas yang kami temukan. Tetapi setelah dipisahkan dengan Cihu, hanya tersisa sekitar 20. Yang terbaik adalah menggunakannya dengan hemat. Bagaimanapun, itu pasti akan berguna di masa depan. Waktu perlahan berlalu. 1 bulan kemudian, Wang Lin berdiri di depan susunan transfer kuno lainnya dan menyentuh tas penyimpanannya. Dia hendak mengeluarkan batu roh kualitas terbaik lainnya ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya untuk memeriksa apakah ada orang di sekitarnya. Jadi dia memastikan bahwa dia sendirian dan dengan hati-hati mengeluarkan batu giok surgawi. Batu giok surgawi memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada batu roh kualitas terbaik. Aku ingin tahu apakah aku dapat menggunakannya untuk membuka susunan transfer kuno ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.